Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmatul iman. Dengan iman menjadikan kita kuat untuk menghadapi tantangan, hambatan, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan berkah. Ini bulan Ramadan. Kita juga mengenal tempat yang diberkahi, tapi juga mengenal juga bulan yang diberkahi. Tempat yang diberkahi seperti halnya dalam firman-Nya Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tempat yang diberkahi adalah Masjidil Haram. Maka ketika kita berada di tempat yang diberkahi, tentunya kita punya niatan yang baik, punya niat yang bagus, dan meluruskan niat, bukan niat yang buruk. Karena apabila di tempat yang diberkahi kita berniat buruk, pasti Allah akan berikan bencana padanya. Dan ini pernah terjadi dalam sejarah, yakni Raja Abraha. Dia mempunyai niat buruk untuk menghancurkan Ka'bah dengan tentaranya, yakni tentara gajah Al-Fil. Tapi belum sempat menghancurkan Ka'bah, Allah hancurkan duluan dengan memberikan kiriman, yakni Thayran Ababil. Pemirsa yang berbahagia, begitu pula dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Maka apabila kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka sebenarnya kita berada di bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan itu adalah kenikmatan yang luar biasa bagi seorang muslim. Bahkan jauh-jauh hari kita sudah berdoa kepada Allah, semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Dan ternyata Allah berikan itu. Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah sangat luar biasa, pasti ada konsekuensinya ketika tidak menggunakan dengan baik dan benar. Lalu timbul pertanyaan, apa konsekuensinya? Ternyata konsekuensinya ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah di bulan Ramadan dan tidak menggunakan dengan baik, bahkan menyia-nyiakan keberkahan bulan Ramadan, atau tidak memaksimalkan bulan Ramadan itu dengan kebaikan, maka sungguh itu termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang rugi. Sungguh amatlah rugi apabila manusia dipertemukan, orang muslim dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan oleh Allah. Raghifa anfu rajulin, rugi dia. Karena belum tentu kita akan dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan berikutnya. Dan berpikirlah bahwa Ramadan saat ini adalah Ramadan yang paling akhir, sehingga menguatkan kita, menjadikan kita untuk menjadi yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Pemirsa yang berbahagia, ada beberapa hal yang menyebabkan manusia itu gagal menggapai bulan yang penuh berkah ini. Yang pertama, manusia kadang-kadang lupa, orang-orang Islam kadang-kadang lupa bahwa
dia beribadah kepada Allah itu karena bantuan Allah. Orang Muslim lupa bahwa apa yang dia lakukan itu karena bantuan Allah. Sehingga manusia itu sering lupa berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku bisa selalu mengingat Engkau. Ya Allah, bantulah aku supaya aku selalu bisa mengingat Engkau dan menjadi orang-orang yang bersyukur, juga menjadi orang yang paling baik dalam beribadah. Terkadang orang mengandalkan kemampuan dirinya sendiri karena sudah terbiasa dia beribadah, seperti halnya bulan-bulan yang lalu, seperti halnya bulan-bulan di tahun yang lalu, dia melakukan kebiasaan yang sama, sehingga tidak ada peningkatan sama sekali. Ramadan hanyalah sebatas rutinitas, tidak ada peningkatan. Nah, oleh karena itu, sangatlah penting dan urgen kita memohon kepada Allah supaya kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintah-perintahnya. Seperti halnya doa yang saya sampaikan tadi. Pemirsa yang berbahagia, ini pun sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Kata-kata imanan itu adalah gerakan hati. Wahtisaban, dengan rasa senang. Maka di bulan Ramadan ini wujudkanlah rasa senang. Senang beribadah kepada Allah, senang dekat kepada Allah, senang menyebut Allah, senang sholat tarawih, juga senang dengan membaca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Jadilah kehidupan di bulan Ramadan itu menyenangkan kalian dan bukan menjadi beban. Pemirsa yang berbahagia, yang kedua, kenapa manusia itu gagal di bulan Ramadan? Karena manusia itu tidak punya program. Orang Muslim tidak punya program di bulan Ramadan. Dia tidak punya program. Kita tahu bahwa dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada program di bulan Ramadan. Beliau terus mentadarusi Al-Quran dengan disimak oleh malaikat Jibril. Terus mengkaji ayat Al-Quran, memurajaah ayat-ayat Al-Quran, kembali mengulang hafalan-hafalan Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepadanya dan disimak oleh malaikat. Ini pun pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Program yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Ramadan semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan i'tikaf di masjid, meninggalkan hal-hal yang berkenaan dengan duniawi untuk sesaat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep inilah yang ternyata ketika kita tidak mempunyai program, maka di bulan Ramadan seperti halnya bulan-bulan biasa, hafalan kita tidak bertambah, bacaan Al-Quran kita hatam mungkin juga hatamnya hanya 1 kali 1 bulan, tidak ada tambahan. Qiyamul lail kita tidak bertambah, ilmu kita juga tidak bertambah, atau mungkin malah hanya menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba sha'imin faddu min syami ilal ju'al ajz." Betapa banyak orang yang berpuasa, betapa banyak orang yang melakukan siam, tetapi dia tidak dapatkan pahala puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka tentunya lapar dan dahaganya tidak mempunyai makna, karena kita tidak terprogram dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan yang ketiga, pemirsa yang berbahagia, kenapa orang Muslim gagal di bulan Ramadan? Ternyata kesibukan kita tentang urusan dunia itu bisa mengalahkan urusan kita di akhirat di bulan Ramadan. Dan ternyata kita pahami juga bahwasanya dunia itu adalah sesuatu yang menggelincirkan.
Dunia mata. Dunia itu adalah perhiasan. Dunia lahun wa la'ib. Dunia itu adalah permainan. Dunia mataul ghurur. Dunia itu adalah kenikmatan yang menipu. Dan betapa banyak orang yang tertipu dengan urusan dunia ini. Padahal berapa banyak ulama yang mengatakan dunia qalilun 'alal aqal. Dunia itu sesuatu yang paling kecil di antara yang paling kecil. Maka ada sebuah kata-kata bijak yang bisa kita ambil. Ketika engkau mencari akhiratmu, maka akan terbuka bagi duniamu. Tapi ketika engkau mengejar duniamu, bisa jadi akhiratmu akan terbengkalai. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka. Kenapa daral akhirah yang didahulukan? Sedangkan wawunya wawu atof, tidak terus kemudian nasibaka minad dunya wa nasibaka minad dunya, tetapi ada kata-kata tansa. Maka urgensi kehidupan adalah akhirat, sedangkan dunia hanyalah sebagai ladang saja untuk meraih kehidupan akhirat. Pemirsa yang berbahagia, oleh karenanya kita berusaha semaksimal mungkin menjadikan kenikmatan Ramadan ini, Syahrul Mubarak ini, menjadi kenikmatan yang bernilai, yang diampuni oleh Allah, bukan kenikmatan yang sia-sia dan tanpa ada arti. Dan semoga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan penuh bahagia, dengan penuh kualitas. Dan kita besok akan diampuni oleh Allah bagaikan anak yang baru lahir tanpa ada dosa. Itulah yang kita bisa harapkan. Dan semuanya memohon kepada Allah. Sekali lagi, tanpa bantuan Allah, kita tidaklah mampu untuk meraih itu semuanya. Dan kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.